Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah yang dirahmati Allah. Berikut saya sampaikan laporan keuangan tertanggal 12 Januari 2024. Saldo kas per Jumat 5 Januari 2024 adalah sebesar 13.540.656 rupiah. Kemudian penerimaan kotak infak yang kita terima pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sebesar 1.772.000 rupiah. Sehingga subtotal saldo kas adalah sebesar 15.312.656 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran dalam minggu ini, yang pertama untuk hari Kamis 11 Januari 2024 untuk biaya pekerja dan insentif sebesar 350.000 rupiah. Kemudian untuk utility PLN sebesar 1.850.723 rupiah. Untuk operasional sebesar 1.300.000 rupiah. Subtotal pengeluaran adalah 3.500.723 rupiah. Sehingga saldo kas terakhir per Kamis 11 Januari sebesar 11.811.933 rupiah. Alhamdulillah. Oleh karena itu, marilah kita doakan kepada para jemaah yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk berinfak dan sedekah, agar Allah memberikan keberkahan dan melipat gandakan rezekinya. Amin. Kemudian kami sampaikan juga beberapa kegiatan rutin dari Masjid Ukhuwah Islamiyah untuk 1 minggu ke depan. Adalah yang pertama, hari ini yang bertindak sebagai khotib dan imam adalah Dr. Haji Ibrahim STMT akan bertindak sebagai khotib dan imam. Sedangkan yang bertindak sebagai muadzin atau bilal adalah Ustadz Soekarno. Sedangkan tema khutbah yang akan dibawakan adalah Hizbullah, sebuah resolusi di tahun baru. Untuk Jumat minggu depan 19 Januari yang bertindak sebagai khotib adalah Ustadz Ainur Rafiq, dan yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Firdaus. Untuk muadzin dan bilal adalah Ustadz Soekarno. Insya Allah beliau akan membawakan tema khutbah konsep bahagia dunia akhirat. Kemudian kegiatan rutin pada hari pagi subuh tanggal 14 Januari 2024 akan dibawakan oleh Ustadz Nasrullah SHI MH dengan tema Kaifat Sholat Maktubah. Pengajian rutin setiap hari Rabu pada maghrib dengan kajian kitab Bulughul Maram masih tetap diasuh oleh Ustadz Haji Ibrahim. Setelah pengumuman yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Sidoarjo 12 Januari 2024, Takmir Masjid Ukhuwah Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa may yatalallahu wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi wal ghalibun. Masram simirahullah, jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah Jarmallah. Marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka melaksanakan salat Jumat, ibadah yang sangat mulia yang pasti Allah akan catat sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab kita akan dikumpulkan semua di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam balik kita aturkan pada junjungan kita, kasih kita teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelanjutnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah mengikuti salah beliau. Allahumma amin. Masyaallah bismillah, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Allah. Marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sempurnakan dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus kita tinggalkan seluruh hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan sekaligus kita sempurnakan dengan meninggalkan hal-hal yang makruh. Maka tentunya dengan itu semua kita akan menjadi pribadi yang muttaqin. Masyaallah. Dan barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang beriman menjadi loyalitasnya dia, fa inna hizballah, maka sesungguhnya dialah tentara Allah. Hum, buatnya ghalibun, sebuah kemenangan yang nyata baik di dunia maupun di akhirat. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah yang Allah. Maka tentunya setiap perubahan waktu, setiap perubahan masa, baik hari, minggu, pekan maupun bulan dan tahun, dan kita barusan melewatkan tahun 2023 dan masuk ke tahun 2024, maka tentunya kita diperintahkan Rasulullah untuk senantiasa memberikan satu resolusi di tahun berikutnya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita diharapkan dan sebagai pribadi muslim, sebagai umat Rasulullah, tidak boleh rugi apalagi celaka. Yang diharapkan adalah kita menjadi pribadi yang senantiasa beruntung. Siapa? Yakni mereka yang telah mempersiapkan dirinya di awal tahun, kemudian melewati tahun tersebut dengan penuh dengan satu kemenangan. Masyaallah. Maka salah satu bentuk resolusi, yakni kita bisa perhatikan bagaimana Allah meringatkan kita di dalam surat Al-Maidah ayat 54, 55 dan 56. Di mana di ayat ini Allah peringatkan pada kita semua untuk senantiasa memberikan satu penilaian, satu penghayatan, satu penglihatan pada seluruh umat manusia yang tentunya ternyata banyak di antara orang-orang yang beriman mengaku beriman, lagi-lagi mereka melakukan satu kesalahan yang sangat besar yang disebut dengan murtad. Dan hal ini diingatkan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'ti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Masyaallah. Di mana di ayat ini, ayat 54 ini Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agama Allah, ini Allah tidak peduli.
Allah tidak akan merasa rugi manakala ada orang-orang beriman yang mereka memutuskan dirinya di tahun kemarin untuk murtad dari agama Allah. Tapi Allah menjanjikan, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan menghadirkan, Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang kaum-kaum itu adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintainya dan dia mencintai Allah. Itu ciri yang pertama sebagai hizbullah. Maka tentunya masyaallah Allah, saat kita tidak menyadari apakah Allah mencintai kita atau tidak, maka bisa kita buktikan dan kita rasakan manakala kita punya keinginan untuk mencintai Allah dengan cara-cara melaksanakan seluruh perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah, baik itu yang haram maupun yang makruh. Maka itulah ciri bahwa kita telah mencintai Allah, dan saat itu pula Allah akan mencintai kita, itu pasti. Sehingga masyaallah Allah, mari kita jaga keimanan kita, marilah kita jaga ibadah kita, marilah kita jaga akhlak-akhlak kita, karena sesungguhnya disitulah Allah memberikan satu gambaran pada kita semua bahwa sesungguhnya akidah, ibadah dan akhlak menjadi satu cerminan kecintaan kita pada Allah SWT. Manakala Allah panggil kita dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mensegerakan. Ini sebagai bentuk bukti bahwa akidah kita telah kokoh, sebagai bukti bahwa iman kita telah begitu tinggi. Yazid bita'ah, meningkat dengan sebuah ketaatan. Maka kita buktikan dengan hadir untuk melaksanakan ibadah pada Allah, dan disitulah nanti akan terbawa dalam akhlak kehidupan kita sehari. Maksudnya Allah, itu yang pertama. Bagaimana untuk menjadi pribadi yang menjadi hizbullah, tentara Allah, adalah kita harus mencintai Allah, dan Allah pasti mencintai kita. Maka yang kedua, yang tidaklah penting, ternyata di sini Allah perintahkan kita untuk adzillatin 'alal mu'minin, yakni kita memiliki sifat untuk kasih sayang sesama orang-orang beriman. Ini penting sekali untuk kita sampaikan, karena tidak jarang orang yang mengaku beriman tapi mereka begitu bengisnya kepada sesama orang yang beriman. Maka diperintahkan Allah adzillatin 'alal mu'minin, hendaklah orang-orang beriman itu senantiasa lemah lembut pada orang-orang yang beriman pula. Di saat yang sama Allah perintahkan orang seperti ta'izzatin 'alal kafirin, yang mereka bersikap tegas pada orang-orang kafir. Sehingga ini penting sekali bagi kita semua di era saat ini, betapa sikap-sikap kita harus ditunjukkan sedemikian rupa. Isyhadu anna muslimun, saksikan kami adalah orang beriman, di mana sikap kita adalah lemah lembut pada sesama kita dan tegas pada orang-orang kafir. Itu penting kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, ternyata di ayat ini Allah perintahkan kita untuk yujahiduna fi sabilillah, yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Senantiasa berjihad di jalan Allah. Ini satu menggunakan fi'il mudhari, satu amalan yang harus dilakukan sepanjang zaman tanpa ada henti. Masyaallah. Dan bentuk daripada jihad fi sabilillah ini hanya ada dua, yakni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka tentunya untuk mengamalkan ayat ini, untuk mewujudkan perintah Allah ini, hari-hari kita, detik-detik kita, menit-menit kita, bahkan seluruh amalan kita adalah amalan senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Marilah kita senantiasa lakukan itu semua, sehingga kita memiliki satu perilaku yang diperintahkan Allah, yang yujahiduna fi sabilillah. Tapi ingat saudara sekalian, Allah peringatkan kita pula bahwa sesungguhnya manakala kita melaksanakan ini, ingat Allah ingatkan pula dengan wala yakhafuna laumata laim. Maka tentunya pada saat kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini, kita saat melaksanakan berjihad ini, yang terjadi adalah ada satu umpatan, ada satu tentangan, atau bahkan ada satu permusuhan yang akan kita hadapi. Maka Allah ingatkan wala yakhafuna laumata laim, dan orang seperti ini tidak boleh takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Masyaallah, subhanallah. Jadi manakala empat ini kita miliki, yakni kita yuhibbu ma yuhibbun, Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah. Yang kedua, kemudian kita adzillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Yang demikian adalah hal yang diinginkan Allah, yang dipilih oleh Allah. Tidak semua orang mendapatkannya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Masyaallah. Itulah beberapa akhlak asyasiyah, akhlak pokok daripada hizbullah. Maka tentunya disempurnakan di ayat berikutnya.
Di ayat ke-55 dalam surat Al-Maidah ini, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa hum raji'un. Di ayat ke-55 ini Allah menyempurnakan sikap Hizbullah tadi, bahwa sesungguhnya mereka orang-orang innama waliyukumullah, mereka ini adalah sesungguhnya orang yang berwala, berloyalitas hanya kepada Allah, wa rasuluh dan Rasulullah, walladzina amanu dan orang-orang beriman. Jelas perhatikan, di ayat ini Allah memberikan satu penegasan bahwa Hizbullah itu adalah orang yang memberikan loyalitasnya kepada Allah, Rasulnya dan orang yang beriman. Siapakah orang beriman? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raji'un. Orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka bersama-sama rukuk di hadapan Allah SWT. Subhanallah, masyaallah. Maka di ayat ke-56 Allah memberikan satu jaminan baru, janji wa may yadallahu wa rasuluhu alladzina amanu, dan barang siapa yang memberikan loyalitasnya pada Allah, Rasulnya dan orang beriman, fa inna hizbullah, maka sesungguhnya dialah tentara Allah, maka sesungguhnya dialah tentara Allah, hum buatnya ghalibun, sebuah kemenangan, pasti kemenangan di dunia maupun di akhirat. Masyaallah. Maka tentunya marilah kita terus gaungkan kita untuk menjadi tentara Allah, untuk menjadi Hizbullah. Masyaallah. Itulah yang pertama, yakni sebagai tentara Allah kita harus memiliki akhlakul asasiyah. Setelah kita memiliki akhlakul asasiyah, maka akan muncul yang namanya akhlakul harakiyah, akhlak pergerakan. Sehingga orang-orang yang menjadikan tahun 2004 nanti ini adalah tahun pergerakan, tahun dirinya menjadi bagian pada tentara Allah atau Hizbullah tadi, dia akan senantiasa bergerak dan bergerak. Dan pergerakan mereka memiliki akhlak. Dan akhlak yang mereka ada beberapa hal. Yang pertama Allah sampaikan di dalam satu ayatnya bahwa orang yang memiliki akhlakul harakiyah sebagai Hizbullah adalah sahabat, orang yang memiliki sebuah keteguhan, orang yang memiliki sebuah keyakinan bahwasanya dia ada dalam pihak kebenaran, dan dia akan senantiasa memperjuangkan kebenaran semampu dan sekuat yang dia miliki, sehingga mereka tidak akan memiliki ada mutajatut, yakni tidak akan ragu-ragu. Jadi orang seperti ini akan memiliki satu keteguhan yang luar biasa dan tidak memiliki keraguan untuk memperjuangkan satu kebenaran, karena tidak memiliki ketakutan yang tadi disampaikan di ayat yang sebelumnya. Masyaallah. Maka yang berikutnya ternyata akhlak harakiyahnya adalah mereka senantiasa memiliki karakter zikrullah, yakni senantiasa mengingat Allah. Jadi waktu-waktu yang dimiliki oleh dia adalah senantiasa digunakan untuk mengingat Allah. Idza dzikrullah qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Jadi mereka akan senantiasa berzikir dalam kondisi berdiri, duduk maupun terlentang. Artinya setiap saat mereka senantiasa zikir kepada Allah SWT, dan kehidupan mereka akan senantiasa adabul ghaflah, meninggalkan hal yang lalai. Masyaallah. Itu sifat yang kedua, akhlakul daripada akhlakul harakiyah. Yang ketiga ternyata untuk menjadi Hizbullah, agar memiliki akhlakul harakiyah, yakni mereka harus memiliki taatullah war rasul, yakni ketaatan pada Allah dan Rasulnya, dan sekaligus orang seperti ini akan adabul ma'asiyah, akan meninggalkan maksiat. Orang seperti itu sadar betul bahwasanya iman itu yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun, yazid bit ta'ah, yanqus bil ma'asi. Dia menyadari betul bahwa keimanan akan naik manakala melakukan satu ketaatan pada siapa? Pada Allah dan Rasulnya. Dan dia sadar betul manakala melakukan satu kemaksiatan saat itu adalah imannya lagi turun. Masyaallah. Maka tentunya kita sangat berharap sekali kita memiliki kekuatan itu untuk senantiasa di puncak keimanan kita yang ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Masyaallah. Yang berikutnya, yang keempat, akhlakul harakiyah sebagai orang yang menjadi bagian pada Hizbullah, tentara Allah, adalah mereka senantiasa adamut tanazul, yang tidak saling bantah. Tidak saling bantah. Betapa tidak orang yang merasa beriman, orang yang senantiasa melakukan satu keimanan, berkampak teguh pada iman pada Allah, maka mereka senantiasa menjaga persatuan. Dia akan menghindarkan saling bantah-membantah. Itulah sifat yang kedua. Kemudian sifat yang kelima Allah sampaikan di dalam ayatnya bahwa akhlakul harakiyah dari Hizbullah adalah orang yang memiliki kesabaran, dan mereka akan meningkatkan adabul hazam, yang tidak berkeluh kesah. Masyaallah.
kesabaran itu ada satu hal yang luar biasa, sehingga Allah di dalam ayatnya menyampaikan bahwa balasan orang yang bersabar itu tiada batas. Bahkan malaikat itu menjemput kita di pintu surga dengan salamun alaikum bima sabartum, kesempurnaan kebahagiaan atas kalian karena kesabaran kamu. Dan sabar itu bukan sekedar terima imbantum, tapi sabar itu bagaimana kita senantiasa kalaupun mendapat satu kemuliaan kita terus bangkit, kalaupun kita mendapat satu ujian kita evaluasi kenapa kita salah, kemudian kita bangkit kembali. Itu sabar. Maka di sini Allah, sabar itu banyak hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah sabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Sekaligus kita sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan bahkan kita harus sabar dalam memperjuangkan agama-agama Allah. Ini butuh kesabaran. Sehingga seluruh aspek kehidupan kita ini butuh kesabaran. Sehingga sampai Rasulullah sampaikan sesungguhnya sabar itu pahalanya tiada batas. Dan malaikat menyambut kita dengan salamun alaikum bima sabartum di pintu surga Allah. Masunanullah. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ternyata akhlak pergerakan dari Hizbullah adalah azamul batar, yang meninggalkan kesombongan, tidak sombong. Yang muncul adalah at-tawadhu, yakni rendah hati, adab asor. Ini penting sekali Rasulullah. Saat kita menyampaikan apapun, kita tidak perlu dengan satu kesombongan. Saat kita bersikap seperti apapun, kita tidak perlu dengan sombong. Bahkan kita yakin akan kebenaran kita pun, yang kita sampaikan dengan penuh keyakinan tadi, tidak boleh juga dengan cara kesombongan. Berikutnya Allah, orang yang memiliki akhlakul harokiyah, yang menjadi tentara Allah adalah ada muriat. Dia akan menghilangkan atau merobohkan atau meninggalkan sifat riya. Yang ditumbuhkan adalah sifat ikhlas. Maka masalah jelas sekali bagaimana kehidupan kita ini. Kita diperintahkan Allah tidak lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Sungguh Allah tidak perintahkan kita beribadah kecuali dengan ikhlas kepada Allah SWT. Dan ikhlas itu puncak daripada amalan kita. Subhanallah. Yang terakhir masalah akhlak daripada akhlakul harokiyah, ani hizbullah, yakni adamus sidq, yakni kita tidak menghalangi dari jalan Allah. Siapapun yang ingin berjuang di jalan Allah, kita tidak akan pernah menghalanginya. Sehingga orang seperti ini tidak akan pernah mencibir kalaupun ada saudaranya yang berjuang di jalan Allah. Bahkan dia akan senantiasa mensupportnya. Orang seperti ini tidak akan pernah menghalangi apapun keinginan baik pada saudaranya untuk berjalan di jalan Allah. Dia akan senantiasa mendukungnya, bahkan memberikan bantuan yang luar biasa. Sehingga Allah, maka yang muncul adalah al-munasyarah, yang saling membantu. Masyaallah. Itulah beberapa hal yang kita perhatikan. Bahwasanya di tahun 2004 ini penting sekali kita menjadi bagian daripada Hizbullah, tentara Allah. Kenapa? Karena hum ghalibun, mereka pasti mendapatkan satu kemenangan. Dan tentara Allah itu memiliki dua sifat tadi, yang akhlakul asasiyah, yang bagaimana memiliki kecintaan pada Allah, kemudian memiliki adilatun alamin ajid alil kafirin yujahiduna fisabilillah wa la yakhafuna al-ta'lim. Kemudian sekaligus juga memiliki akhlakul harokiyah sebagaimana kami sampaikan tadi. Semoga Allah memberikan kekuatan kita sehingga kita menjadi bagian Hizbullah, dan di tahun 2004 ini kita menjadi orang yang diperuntungkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah. Maka tentunya kita menyadari betul betapa Rasulullah perintahkan kita untuk memberikan sebuah resolusi di tahun baru atau di waktu-waktu yang akan kita lewati. Dengan maksud apa? Ya, dengan maksud agar kita tidak menjadi pribadi yang memiliki kerugian atau bahkan celaka. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, barang siapa yang senantiasa hidupnya atau perilakunya sama dengan apa yang dilakukan oleh kemarin, maka dia merugi. Kalaupun lebih buruk daripada kemarin, maka sesungguhnya dia telah celaka. Maka yang kita inginkan dengan resolusi ini, kita berharap bahwa ke depan kita menjadi pribadi yang beruntung sebagaimana sabda Rasulullah. Barang siapa yang amalan berikutnya, amalan kemarin, amalan berikutnya dan dibandingkan kemarin dia lebih baik, maka tentunya dialah orang yang beruntung. Semoga Allah memberikan keberuntungan pada kita semua. Amin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين إنك رؤوف رحيم اللهم انصر للمجاهدين والمسلمين في فلسطين اللهم سلمنا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان والزمن اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء يسمع ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر